Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam talas, jawab salamnya pada lemes. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya salam. Saya doain yang jawab salam pulang dari sini nomor duit buat nyawer sunatan. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sepi amat. Mau masuk surga enggak, Bu? Hati dulu. Mau dapat pertolongan? Mau dapat pertolongan? Cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Kalau cinta jawab. Biar kata Nabi ada di Madinah, tapi kalau yang jawabnya orang Curug, Nabi datang ke Curug. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul sadaqallahu fattabi'uni millata Ibrahim hanifan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun al-istidad wa khamsun al-fitrah, al-istidad wal khitan. Kemudian wasyarif wa naful ibti wa taqlimul azfar. Sadaqallahul azim. Pertama yang saya hormati Sahibul Hajat Bapak Subandi, Profesor Dr. Bapak Subandi Iswandi Kisbandi Ya betul. Isbandi. Ya pokoknya begitu lah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah hajatnya. Anak yang dihitan kita doain jadi ulama, punya pondok pesantren. Ya Rabbal. Karena acaranya di masjid. Insya Allah acara di masjid, anaknya 20 tahun ke depan punya pesantren. Kalau hitanya di gedung, insya Allah anaknya 20 tahun ke depan punya apartemen. Amin. Kalau hitanya di kebun, insya Allah 20 tahun ke depan punya sawah. Kalau hitanya di balai, mudah-mudahan pengusaha balai. Ya Rabbal. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hakim Bapak Dr. Farhan, doain beliau panjang umur, Ketua DKM sampai yaumul kiamah. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Nafillah Ustaz Fatur, alhamdulillah kita bisa duduk bareng. Mudah-mudahan beliau juga sehat panjang umur. Yang saya hormati pemimpin hadrah yang memang begitu Ustaz. Iya. Saking fokusnya baca ayat, yang dibaca ayat kursi larinya lillahi ma fis samawati. Begitu. Emang Pak, mana yang punya hajat tadi? Udah hilang aja lagi. Orang kalau suruh mimpin hadrat diiming-imingin, Pak nanti mimpin hadrat insya Allah berkatnya gedean sama kiai. Kalau lurus dia baca. Gitu. Ini beda lagi dia mah. Ini baru didampingin Ustadz udah grogi, bagaimana malaikat? Nah, saya kalau jadi malaikat saya tuh gak takut Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan yang dibaca sampai ya. Siapapun orang yang kalau disuruh mimpin hadrat
Banyak kiai-kiai gede, Pak. Saya kalau disuruh mimpin kiai-kiai gede ada, saya lari. Ini baru kiai pion. Iya. Padahal udah biasa ketemukannya main bola di depan kita. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati perwakilan dari keluarga, ini langganan soto bakso saya, Bu. Kalau bikin status, guys, hari ini dagang, guys. Soto bakso masih ada. Saya telepon, sotonya habis. Mudah-mudahan pulang dari sini dibungkusin 5 bungkus ya. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Tuan Paguyuban, mana orangnya? Yang baru? Belum. Calon-calonnya mana? Berapa orang, Pak? Mudah-mudahan jadi semua. Emang kualitasnya bagus-bagus, visinya bagus-bagus. Kan yang nggak bagus yang tadi warawiri aja tuh. Yang mana, Pak? Itu yang tadi dikit-dikit teh, dikit-dikit kopi. Stand dipindahin sana pindahin sini, mah lagi nyaru aja itu. Ya, mudah-mudahan dia jadi. Ya. Dan yang saya hormati para tokoh, para masyarakat, kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, Bu, duduk sih dekat semangka, jadi nggak ngeliatin saya. Duduk kemarian, jangan dekat semangka. Udahan di sini belum ada semangkanya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Yang mohon maaf saya nggak sebutin namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Tak lupa pula pembawa acara, alhamdulillah salam kenal. Pasti umurnya masih 21 tahun. Saya lihat di IG-nya. Sampai dilacak IG. Iya, jarang-jarang kan Ustaz nemuin IG dia. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari menjelang siang ini, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari ini alhamdulillah selepas bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini kegiatan padatnya luar biasa. Kemarin mah sepi-sepi aja. Ya, kemarin sepi, nggak ada yang hajat. Hajatnya di sini. Nggak ada yang hajat di hari, Masya Allah, semuanya pada hajatan, padatnya luar biasa. Kemarin yang punya hajat ini, yang nyunatin ini, dek merbuat sini datang ke rumah, saya nggak ada, sedih saya. Pak Ustadz saya ke rumah, Pak Ustadz nggak ada. Bapak sih nggak WA dulu. Kalau Bapak WA kan saya bilang, kalau ke rumah saya paling nggak pisang tanduk setanda. Kebanyakan apa gedean? Kebanyakan apa gedean? Iya. Tamu datang nggak ketemu. Saya ini bukan orang hebat, saya ini bukan orang berilmu, tapi kalau ada tamu nggak ketemu, rasanya sedih bener. Kalau datang ke rumah saya mah ikan-ikan mujair satu mah saya kasih. Tapi alhamdulillah walaupun melalui telepon, acara pada hari ini saya sanggupin. Kenapa saya sanggupin? Karena merebut Al-Hakim. Kalau nggak saya ngesanggupin, besok saya nggak dikasih khotib Jumat. Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Ini hari kita dikasih nikmat sehat walafiat, nikmat badan, nikmat panjang umur, kita dapat hadir. Banyak orang yang sibuk, banyak orang punya acara, tapi yang punya acara merbuat masjid, kita cinta sama merbuat masjid. Kalau dia punya acara nggak didatengin, besok nggak ada yang gelar karpet. Tadi diceritain ini masjid pertama, merbuat pertama ya Pak. Udah 5 tahun. Emang kalau hitung-hitungan ngurusin masjid, jihad emang bener Pak. Tapi kan bini nggak ada jihadnya, bininya dia mah.
Yang kedua, berkahnya ngurusin masjid. Ada Sahihul Kutub Al-Imam Al-Qutub Habib Munjir Al-Musawa, beliau bermimpi dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa dari jamaahku nanti yang masuk surga duluan? Apakah aku atau jamaahku? Kata Al-Maqfurlah Habib Munjir Al-Musawa, orang yang pertama kali masuk surga Habib Munjir adalah orang yang suka gelarin karpet masjid majelis. Siapa bu? Siapa bu? Orang yang masuk surga duluan siapa? Orang yang gelarin karpet masjid, ngelapin masjid, buka pintu masjid, nyalain mic masjid, itu dia masuk surga duluan. Jadi bukannya ketua DKM, bukannya imam, bukannya khotib. Mau jadi merbuat suaminya? Mau jadi merbuat suaminya bu? Kata bininya, jangan ya, nggak ada gajinya. Iya, 5 tahun. Saya 18 tahun hidup sama guru di Citayam. 18 tahun ditambah 3 tahun, 21 tahun. Ngaji nggak boleh, baca kitab nggak boleh. Cuman bawain kitab, cuman bawain tas, cuman megangin sendal. 21 tahun. Kalau guru saya baca kitab, saya nulis, diambil tulisannya, dirobekin sama dia. 21 tahun. Asal pulang acara, pulang taklim, mijetin kakinya, ngurutin badannya, injak-injakin. Jarang murid nginjak badan kiai. Jarang. Saya mah disuruh nginjakin palanya aja saya injak karena disuruh. 21 tahun hidup sama kiai. Kalau giliran acara mah alhamdulillah Pak. Guru saya belum makan, saya udah disuruh makan. Tadi saya nggak disuruh makan, cuma disuruh masuk aja. Lagian serius banget sih, itu makanin Pak Ibu. Kalau ibu-ibu mah jangan ditanya, yang di luar piring udah kosong. Di dalam kopi kasih Pak, kopi. Nah ini kan ketua paguyuban rajin banget tuh, bagiin teh. Iya, cari penilaian Pak. Alhamdulillah, 21 tahun mengabdi, alhamdulillah. Berkahnya sama guru, berkahnya ngurusin masjid. Secara materi gak kelihatan, tetapi cara dunia hidupnya berkahnya luar biasa, alhamdulillah. Iya, Pak silakan Pak dimakanin Pak. Itu ada salak dibuka-bukain Bu, itu makanin pisangnya Bu. Ibu bawa tas kan Bu ya. Ini yang ketua begini nih, contoh nih dia nih. Iya silakan Pak. Ntar giliran saya gelasnya gedean kali. Terus nih terus. Terus ini terus. Udah jam 11 nih. Terus. Emang yang bayar situ. Iya Pak, dekat-deketin aja Pak. Tadi kagak disuruh sih. Ini drama apa zaman Pak? Iya, mana aja. Ntar yang buat pulang ntar ada lagi. Kalau ada ya Pak. Alhamdulillah kita hadir beri doa. Makanya kita selaku umat muslim saling doa, mendoakan siapapun yang undang jangan tebang pilih. Dia mau orang susah kayak mau dia orang kaya kayak diundang datang kalau badan sehat. Karena kita butuh sosok seorang manusia yang saling membantu kita suatu saat, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Makanya kita bersyukur hadir kemari, datangnya nggak bawa apa-apa, sampai di sini makanan banyak, alhamdulillah. Iya, ini nggak pakai beli lagi, tinggal makan aja. Apa Bu? Makanya garing ya. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya,
sampai kita umat akhir zaman. Kita berharap kepada Nabi. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, ibadah kita enggak seberapa. Nanti yaumul kiamah kita mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, saya enggak lama-lama karena ada Ustaz Fatul. Bu, saya enggak lama-lama. Insya Allah kita selesai jam 2. Sanggup, Bu? Bapak sanggup jam 2? Bapak sanggup jam 2? Saya enggak sanggup karena belum sembahyang Jumat. Kehidupan manusia di alam dunia ini, Allah ciptakan dunia ini untuk manusia dan makhluk hidup. Dunia ini Allah ciptakan begitu indahnya, begitu sempurnanya, maka wajiblah manusia untuk mengisi alam dunia ini. Yang hidup di alam dunia ini bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk ada, dari yang bisa terlihat sampai yang kagak bisa kelihatan. Manusia Allah ciptakan saling berkenalan, berkembang biak, punya anak. Kewajiban orang tua kepada anak memberi nama. Kasihlah nama yang baik-baik. Kasihlah nama sebagaimana nama nabi-nabi kita dan rasul kita. Kalau kasih nama sesuai dengan nabi dan rasul kita, paling enggak nanti akan ikuti akhlaknya sebagaimana nabi dan rasul. Ini alhamdulillah. Saya takut salah sebut nih. Pak Bandi aja saya panggil ya. Ini beliau kan merebut masjid. Ya mudah-mudahan aja ntar pasti dalam doanya, ya Allah, nggak apa-apa saya jadi merebut masjid. Paling nggak nanti anak saya ada yang jadi guru, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pengusaha. Suatu saat nanti anak turunannya ada yang bangun masjid. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Lah kita aja yang udah pada hebat begini aja belum mampu bangun masjid. Belum mampu. Ada juga merebut yang setiap harinya di masjid bisa bangun masjid di daerah lain. Alhamdulillah. Karena doanya merebut itu doa yang paling mustajab. Orang-orang belum pergi ke masjid, merebutnya udah ada di masjid. Orang-orang belum sholat sunnah, dia udah sholat sunnah. Orang-orang belum sholawatan, merebutnya udah sholawatan. Kita kalah sama merebut sebenarnya. Kita malu sama merebut sebenarnya. Datang belakangan, pulang duluan kita. Merebut datang duluan, pulang belakang. Maka banyakkan merebut daripada kita. Sepi amat ini ya. Gara-gara kopinya kali. Dia pada tidur. Terhad. Maka timbullah seorang anak. Kalau bicara seorang anak, anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya anak terus berusaha konsultasi ke dokter, konsultasi ke ulama, minta doa, minta ini, tapi belum Allah izinkan punya anak. Kasih nama yang baik, sudah kasih nama yang baik, sekolahkan dia yang terbaik. Apa yang pertama terbaik sekolah buat anak? Yang pertama, begitu dia lahir sampai belum lahir ada acara 4 bulanan. Dibacakan surah Maryam, dibacakan surah Yusuf, sampai dibacakan surah Ar-Rahman. Kemudian suaminya ada yang ngaji di perutnya. Kemudian dibacakan dia supaya nanti anak ini lahir, mau dia anak perempuan, mau dia anak laki, anak yang dibanggakan kedua orang tuanya, anak yang bisa doain orang tuanya, anak yang bisa ngaji, anak yang soleh dan soleha. Begini, kalau ceramah belum dikasih nasi sama ayam. Tadi pagi air putih segelas gede, subuh segelas gede, di Garuda segelas gede, di sini aqua sama air teh, ikan gurame saya ini. Terus. Kewajiban seorang yang orang tua pertama kasih nama anak, pendidikan yang terbaik. Mau dia mampu nggak mampu, orang tuanya berusaha.
Berapa banyak anak sekarang kita lihat? Apakah banyak di masjid atau di jalanan? Banyakkah anak yang gak mendoakan orang tua? Banyak. Seluruh masjid yang saya datangi, remaja-remaja masjid di Desa Curug yang aktif itu, yang ada itu cuma 3 masjid. Maka tantangan terberat kita, Pak Dokter, bagaimana mencetak generasi-generasi berikutnya buat penerus kita kalau enggak dipersiapkan dari sekarang. Siapa yang menghancurkan generasi anak-anak kita? Handphone, judi online. Berapa banyak rumah tangga hancur karena judi online? Sekarang berapa banyak rumah tangga yang hancur bukan karena perselingkuhan, tapi hancurnya rumah tangga, anak hancurnya sekolah karena judi online. Oh dia pada dia. Bu, udah meriksa HP suaminya belum? Ada gambar yang suka jalan plung, itu slot, Bu. Ada gambarnya deki gitu. Kalau Ustaz tahu, saya sering meriksa aja. Kalau ada gambar koin jalan, itu slot, Bu. Bukan hadiah itu. Saya teliti itu, Pak, slot itu. Iya, sekarang mah yang main judi bukan banting gaplek di pos, bukan. 3 orang, HP dilihatin tuh, jalan sendiri, klik gitu. Naruh saham 50.000 dia lihatin, menang tuh 1 juta, 2 juta, dia lihatin lagi, lu menang nggak? Tekor gitu. Menang 12 juta, 13 juta, 18 juta, girang. Iya, dikasih bininya, mama dapat rezeki mana? Slot. Kasih makan anak, itu anak kagak pernah sembahyang, kagak pernah mau ngaji, dibilangin susah ngelawan gara-gara empanannya judi. Maka yang kedua, kenapa ada anak yang susah dibilangin, ngelawan sama orang tua, disuruh sembahyang nggak mau, disuruh ngaji nggak mau. Lihat empanannya, kalau ayam diumpanin dedek campur nasi, gemuknya bagus, dikasih vaksin sedikit sehat. Tapi kalau manusia diumpanin makanan dari barang yang haram, gemuknya bukan gemuk bagus, tapi gemuknya penyakit. Yang punya anak 8 ada nggak di sini? Bu, Pak Dokter, di sini yang perumahan ada yang punya anak 8? Kayaknya nggak ada sih. Iya, mau 8 aja bininya udah nyerah. 1 aja dia nyerah, udah gede dikit atu lagi. Iya, perumahan paling nggak 2, 3, 4 ya. Ustaz berapa? 5. Apalagi yang sering ngayang mulu wartawan. 1 di sini, 1 di sono. Beliau nomor 1. Beliau nomor 1. Dia nomor 1. Pilihan kalau coblosan. Oh, pilih nomor 1, coblos dia nomor 1. Ini kalian kampanye kali ya. Kasih nama anak ya Allah. Sekarang nama anak udah bagus-bagus banget, namanya Muhammad Lutfi. Muhammad itu mulia, Lutfi itu lembut, Lutfi. Iya, ini anak Muhammad Lutfi lembut. Disunatin gak nangis, emang lembut. Kewajiban orang tua yang kedua adalah selain kasih nama, hitanin dia. Dari mana perintah hitan? Udah dijelasin tadi. Siapa orang yang pertama dihitan? Pertama Nabi Adam, ada 15 nabi yang dihitan. Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Sis, Nabi Soleh, kemudian Nabi Ibrahim ada 15. Nabi yang dihitan begitu keluar sudah dihitan 15. Tapi ada nabi yang dihitan usianya 80, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sekarang bapak-bapak ada yang belum dihitan, mari kita ambil kampak. Nabi Ibrahim 80. Bu.
Nabi Ibrahim 80 umurnya baru dihitan. Kira-kira pakai pisau empan apa kagak? Iya, kalau ada sekarang aki-aki belum dihitan, alot bu. Udah 80 udah kayak. Lalu nabi-nabi kan gede, pasti goloknya gede. Nabi Ibrahim, mana perintahnya? Khamsul fitrah al-istidad wal hitan. Hitanlah anakmu. Panggil, kalau dulu hitan itu belum ada dokter, pakai bengkong. Bengkong apa itu? Dari bambu. Itu anak cuma diusap sama yang nyunatin, begitu udah diusap nggak taunya ujungnya hilang. Nggak pakai dijahit itu. Maaf ibu, cuma digulung doang sedikit. Digulung, dibentuk, udah jadi rapi. Ada yang obrasannya bagus tuh, Pak. Ada yang obrasannya bagus. Ada yang penjol-penjol, emang lagi digulungnya dia nangis. Hitan itu bukan hanya orang Islam aja, di luar Islam juga boleh dihitan. Kasih es bu, dia diam ntar. Itu hitan Nabi Ibrahim. Dulu hitan larinya kayu ke bengkong, lari ke kiai, lari ke ustaz. Sekarang mah alhamdulillah ada hitan, ada dua macam, ada yang laser, ada yang enggak laser. Benar? Yang laser cuma pakai laser. Alhamdulillah. Menurut penelitian, yang paling bagus sunat adalah manual daripada pakai laser. Ada yang manual, alhamdulillah. Yang laser, ya, hitan. Nah, hitan itu cuma peristiwa aja. Makanya kita hitan itu ngikutin sunnah para nabi. Ya, boleh pada saat usia baru lahir, boleh pada usia 9 tahun atau 8 tahun baru dihitan. Jangan gede-gede. Saudara jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak, kasihlah ilmu agama. Sudah dihitan, sudah dikasih nama, sudah dihitan, masukin dia ke sekolah. Cari dia guru ngaji, anterin dia ke kiai, anterin dia ke ustadz. Kewajiban kita selaku orang tua, jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji. Jangan sampai anak kita nggak bisa azan. Jangan sampai anak kita nggak bisa qomat. Jangan sampai anak kita nggak kenal ulama. Jangan sampai anak kita nggak kenal majelis taklim. Jangan sampai anak kita nggak kenal masjid. Jangan sampai anak kita satu pun selangkah pun nggak pernah ke masjid. Nauzubillah. Ini berat kita. Karena saya sendiri ngerasain punya anak. Oh, bapaknya kiai, bapaknya ustadz. Anaknya pada di pesantrenin nama kiai-kiai. Ngaji di rumah cuma dikenalin alif-alifan, setelahnya dikirimin pesantren. Apakah anak kiai benar semua? Belum tentu. Apakah anak ustadz bisa ngaji semua? Belum tentu. Halo? Haus? Terus nih. Bapak enak duduk, saya diri. Sekarang berat tantangannya handphone. Maka tadi saya bilang yang main judi itu bukan orang tua aja. Saya berjuang di majelis antar remaja. Yang ngaji nggak banyak, yang main judi banyak. Ini remaja kalau lagi ngaji satu pun yang ikro 2, yang ikro 3 masih ada, Pak. Lah miris kalau anak usia SMA udah kerja, ikro belum kelar. Ntar maknya mati, bapaknya mati, bacanya bukan Yasin, ikro 1, ikro 2. Kapan kelarnya tuh di kuburan? Apalagi yang perempuan, tiap hari tiktoker, tiap hari selfie. Kegiatan, tapi di sini alhamdulillah ya. Ya, remajanya pada datang ya. Di sini alhamdulillah. Saya dengar di sini banyak kegiatannya, Pak Dokter ya. Ini manggut-manggut iya apa kagak gitu. Iyanya malu-malu. Iyanya malu-malu. Iyalah, kita mau ngomong apa adanya begitu. Biar kata dokter juga tinggian kiai. Iya, kalau akademik iya. Ini mah bercanda Pak Dokter ya.
Besok kagak dikasih jadwal gua besok. Tergantung ketua paguyuban baru. Paguyuban baru. Ini lawannya mah dikasih banyak ini kalau banyak. Ya Allah, bukan main keselnya sama anak kalau nggak bisa ngaji. Gimana caranya kalau orang tua nggak mampu ngajarin anak, maka titipin dia, anterin dia. Sekarang bagaimana mau nyetak anak jadi anak yang soleh dan soleha? Bapaknya nggak pernah ke masjid, sembahyang jamaah kagak, ngaji kagak bisa, emaknya tiap hari buka grup WA mulu. Maghrib WA emak-emak cantik, sore dikit emak-emak macan. Tapi alhamdulillah kalau jamaah Masjid Al-Hakim mah ibu-ibunya nggak pernah main HP sih. Kalau lagi ceramah begini gitu. Iya. Terus saya lihat ini depan nggak ada main HP, nggak tahu di belakang. Maka jangan salahin anak sebenarnya, Bu. Sembahyang sono ke Masjid Al-Hakim. Bapak, entar belakangan. Lah anak lebih belakang lagi. Yang perempuan, ngaji sono. Emaknya mah lagi tiap di kamar. Kacau gede banget. HP dibuka. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Ini kerudungan cocoknya apa diginiin nih. Itu baju udah di sebelah kanan begini, udah sebelah kiri begini, apa yang begini. Benar, Bu? Kacamata udah dipakai, dimiringin ke kiri, kelebihan ke kanan akhirnya pakai kacamata sampai sini jalannya miring gitu. Tuh anak mau bisa ngaji. Apalagi ibu-ibu pagi Indosiar, celaka suami terhadap istri. Habis satu episode, lakinya lagi cerita. Nonton lagi episode yang kedua, suami durhaka kepada istri. Suami lagi yang kenapa? Nonton lagi yang ketiga, istri durhaka sama suami, yang nonton nggak terima. Ya Bu, ya Bu. Suami lagi sakit, dia nangisin sinetron, Pak. Suami pakai koyo, Pak, sakit, ya beli koyo, enggak nangis. Nonton sinetron, air mata pada keluar semua. Sinetron ditangisin, laki sakit kagak disangisin. Ngaku aja pada Bu. Di sini emang kagak, di rumah. Sampai jam 12 Indosiar tayangannya itu lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, dia lagi. Tapi itu nangis, istri saya begitu. Istri saya nangis, kenapa Bu nangis? Itu ngeliatin sinetron, kirain nangisin saya belum pulang. Gimana mau cara mencetak anak? Diri kita dulu sebagai bapak dan ibu. Sudahkah kita rajin 5 waktu pergi ke masjid? Sudahkah kita rajin baca Quran setelah sholat 5 waktu? Sudahkah kita rajin sholat subuh? Sudahkah kita rajin sedekah? Maka nanti kalau bapak dan ibunya rajin sembahyang, di rumah itu mau maghrib mati TV, handphone taruh diumpetin, siap-siap mau menjelang maghrib, dia gelar sejadah, dia ambil tasbih, dia buka Quran, dia sholawatan, fa insya Allah anaknya pasti bisa sholawat sebagaimana tadi. Kira-kira salah apa betul? Kira-kira salah apa betul? Betul apa betul? Nah kalau maknya mau maghrib ke Ramayana, bapaknya mau maghrib ke Empang, itu anak di rumah tinggal milih mau ke Ramayana atau mau ke Empang. Nah kalau ke Empang mancing, kalau ke Ramayana shopping. Padahal nonton apa Bu? Nonton bioskop doang, wentiwan, naik eskalator numpang ngadem doang. Nonton mah kagak, dilihat tiketnya 45.000, duit cuma 100, minum 25.000, sisa 25.000, naik angkot berdua habis. Aku aja Bu, saya pernah lihat ibu di Ramayana nonton, saya juga nonton. Alhamdulillah. Kira-kira nonton bioskop boleh nggak? Boleh. Saya baru 2 kali nonton bioskop, enak juga ya.
Ada yang batuk, ajak-ajak dong. Ramayana kita nonton bareng ABG. Iya, saya sama istri saya nggak pernah pegangan tangan, sampai sana pegangan tangan tuh. Saya ngeri kata, ya pegangan tangan, takutnya tangannya kemana-mana. Nah emang anak muda semua. Iya, saya nonton paling atas, itu saya lihat anak muda semua. Kita doang saya pakai masker bu, pakai topi, nggak kelihatan ustadznya bu. Pakai topi, pakai lepis, pakai jaket, kacamata. Keren kan bu? Cuma pakai tongkat. Alhamdulillah. Jadi oleh karenanya kewajiban orang tua yang pertama kasih nama yang baik, kasih nama anak yang baik, Muhammad Lutfi, Muhammad Abdullah, Muhammad Gofar, macam-macam. Yang kedua kasih makan yang baik-baik dari rezeki yang halal. Yang ketiga kasih pendidikan yang baik, taruh dia pesantren, taruh dia guru ngaji. Jangan salah ngembangin anak, kalau udah salah kita juga nanti yang rugi. Maka hitan ini adalah satu sunnah yang dimana ditinggalkan oleh para nabi. Siapa yang sunnah maka dia akan keberkahan. Bagaimana berkahnya sunnah? Sehat tuh anak, najis tuh hilang daripada kemaluannya. Maka dia kalau sudah dihitan, maka dia sudah berhak menjalankan sholat 5 waktu, jangan ditinggal dan diarahkan. Alhamdulillah. Saya rasa nggak banyak-banyak pak. Saya mau berangkat lagi. Doain ya biar sehat ya. Saya lagi mau bangun pesantren. Udah naik slope atas, sudah selesai. Mau doain nggak bu? Bu, 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 bu. Mau doain nggak? Mau doain nggak? Benar. 1 orang 100 mau. Pada diam tuh. Pak, mau doain saya pak? Mau doain saya? Alhamdulillah. Bapak mah nggak usah 100. Al-Fatihah aja sebab ibu bendaharanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.